Harga Pi Network akhirnya naik. Apakah ini awal dari alt season baru? Harga Pi Network tercatat naik tipis sebesar 0,54%, sebuah lonjakan yang mungkin terlihat kecil secara nominal, namun menyimpan sinyal teknikal dan tren pasar yang sangat menarik untuk dicermati. Meski tidak ada perkembangan besar dari proyek Pi itu sendiri, berbagai indikator teknikal dan dinamika pasar menunjukkan bahwa Pi saat ini sedang terseret dalam gelombang altcoin momentum yang makin kuat. Altcoin season mulai menggeliat. Pi kecipratan sentimen positif. Pasar kripto secara keseluruhan mengalami lonjakan kapitalisasi senilai 49 miliar US dollar atau 1,27% menurut data dari CoinMarketCap pada Senin, 21 Juli. Yang menarik, sebagian besar dari lonjakan ini bukan berasal dari Bitcoin, melainkan dari altcoin yang mulai merebut dominasi pasar. Dominasi Bitcoin anjlok ke level 60,06% atau turun 3,7% dalam sepekan terakhir. Sementara itu, altcoin season index melonjak 217% dalam sebulan, mencapai skor 54/100, yang mengindikasikan pergeseran modal dari Bitcoin ke proyek-proyek kripto berkapitalisasi menengah hingga kecil, seperti Pi Network. Indikator teknikal, Pi siap bangkit, meskipun kenaikannya masih tergolong kecil. Sejumlah sinyal teknikal menunjukkan bahwa Pi mungkin sedang berada di titik balik. Berikut indikator yang perlu diperhatikan. MACD bullish crossover. Histogram MACD Pi berubah positif sebesar 0,003, ini pertama kalinya sejak 15 Juli, artinya tekanan jual mulai melemah dan potensi pembalikan tren sedang terbentuk. RSI meningkat dari 34 ke 38. Relative Strength Index atau RSI yang sebelumnya berada di zona oversold kini perlahan naik, menunjukkan awal dari potensi pergerakan harga ke atas. RSI masih rendah, memberikan ruang besar sebelum masuk ke wilayah jenuh beli atau overbought. Volume perdagangan naik tajam. Volume perdagangan harian Pi melonjak 37% ke angka 54,5 juta US dollar, menunjukkan adanya konfirmasi dari minat beli yang mulai meningkat. Ini penting karena volume adalah bahan bakar utama pergerakan harga yang berkelanjutan. Tidak ada katalis fundamental, tapi kenapa naik? Menariknya, tidak ada pengumuman besar atau kemajuan signifikan dari proyek Pi Network yang bisa menjelaskan kenaikan ini. Artinya, lonjakan harga bukan didorong oleh fundamental proyek, melainkan oleh, yang pertama, kapital rotasi altcoin. Para trader dan investor mulai keluar dari Bitcoin dan masuk ke altcoin berisiko tinggi, berharap mendapatkan keuntungan lebih besar. 2. Pergerakan spekulatif. Dengan likuiditas yang masih relatif rendah, aset seperti Pi bisa dengan mudah terdorong ke atas atau ke bawah dengan volume yang tidak terlalu besar. 3. Sentimen risiko on. Pasar menunjukkan peningkatan selera risiko atau risk on, dengan investor mencari peluang di aset yang sebelumnya diabaikan. Potensi volatilitas tetap tinggi. Dengan open interest derivatif altcoin naik 8% secara keseluruhan, ini menandakan bahwa para pelaku pasar sedang membuka lebih banyak posisi spekulatif. Dalam konteks likuiditas, Pi yang masih tipis, volatilitas bisa meningkat drastis jika sentimen berubah arah. Kenaikan harga Pi Network dalam 24 jam terakhir lebih merupakan refleksi dari dinamika pasar kripto secara keseluruhan, bukan karena perkembangan baru dari ekosistemnya. Namun demikian, sinyal teknikal mulai menunjukkan bahwa tekanan jual telah memudar, dan pasar mulai merespons secara positif terhadap peluang jangka pendek. Apakah ini waktu terbaik untuk masuk ke Pi sebelum tren besar dimulai, atau hanya penturunan sementara dalam tren menurun? Yang jelas, jika alt season benar-benar dimulai, aset seperti Pi Network yang tergolong underdog bisa saja mencatatkan lonjakan harga yang tidak terduga. Jadi buat kamu yang masih belum juga menambang Picoin, di sini saya jelaskan bahwasannya menambang Picoin, mendapatkan koin Pi itu tidaklah sulit, tidak membutuhkan modal. Kamu tidak harus keluar uang ya, tidak harus membeli. Cukup dengan HP yang kamu punya, kamu bisa dapat koin Pi setiap harinya dengan cara mengklik sebuah logo yang bertanda petir. Itu aja ya. Kamu klik nggak sampai 1 detik juga kamu klik setiap hari. Nanti koin Pi kamu akan bertambah. Itu namanya kita menambang dari ponsel, ya, mining koin kripto Pi dari ponsel, nggak membutuhkan modal. Lalu gimana caranya? Caranya yang pertama kamu download aplikasi Picoinnya. Di mana mendownloadnya, kamu lihat link downloadnya di deskripsi video ini. Jangan sembarang download linknya dari luar, nanti kamu malah kena scam. Ya, kamu buka deskripsi video ini, di situ ada link download aplikasi Picoinnya. Lalu bagaimana cara memulainya? Mungkin yang masih awam, yang masih pemula, yang masih newbie, yang masih gaptek, nggak usah khawatir. Ini ada tutorialnya. Tutorialnya gratis. Ini playlist tutorialnya ya. Kamu klik link playlist tutorial gratis Picoin di tanda panah ini ya, atau nanti kamu lihat aja di deskripsi video ini ya. Itu di situ ada link gratis tutorial tentang Picoin. Kamu belajar di sana mulai dari tahap awal, step 1 dari 0 sampai seterusnya. Ya, jadi nggak sulit, gampang sekali, sangat gampang sekali. Tinggal kamu tonton video tutorialnya. Jangan lupa di-download aplikasinya melalui deskripsi video ini ya. Jadi selanjutnya gimana? Nanti setiap hari koin kamu akan bertambah. Kamu hanya klik tanda petir, nggak sampai 1 detik juga kamu kliknya. Satu hari, satu sekali aja ya, 24 jam. Besok klik lagi. Selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, nanti koin kamu akan bertambah. Nanti itu bisa ditukarkan jadi cuan ya, jadi uang, jadi duit. Modal kamu nggak ada, ya, tapi nanti ada proses KYC namanya. Nah, untuk itu kamu perlu belajar. Di playlist tutorial Picoin nanti kamu belajar ya. Ya, jadi nggak ada ruginya.
Siapa tahu nanti koin Pi kamu sudah banyak, ya bisa bayar uang kuliah anaknya kan, atau untuk uang kuliah kamu sendiri nanti untuk masa depan. Oke, jadi jangan dilewatkan kesempatan ini. Kemudian mungkin kamu sudah sangat sering mendengar orang bilang tentang Bitcoin gitu ya. Harga Bitcoin sudah tembus 100.000, akan ke 200.000 US dollar, akan ke 1 juta US dollar. Mungkin kamu sering dengar di berbagai medsos, baik itu di TikTok, di Facebook, di YouTube ya, tentang Bitcoin. Jadi buat kamu ingin belajar Bitcoin itu apa, gimana cara belinya, gimana cara nabungnya, ya, cara beli Bitcoin itu seperti apa, ini juga ada tutorialnya guys, ya. Kamu bisa lihat di deskripsi linknya, atau kamu klik di link yang ditunjukkan oleh tanda panah ini, tutorial tentang cara beli Bitcoin untuk pemula, untuk newbie yang masih awam, yang nggak ngerti sama sekali. Nanti akan dijelaskan di tutorial itu ya. Gimana cara jualnya, Bitcoin itu apa, cara mendaftar aplikasinya di mana, itu dijelaskan nanti di tutorial itu. Tutorial ini gratis, tinggal kamu tonton aja ya. Jadi banyak sekali informasi yang sangat berguna di channel ini untuk bikin kamu cuan. Makanya jangan lupa di subscribe dulu channel ini ya. Jangan lupa di hit tombol subscribe-nya dan juga like buttonnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know.